adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga bersama Miss Dwi Putri Handayani. Materi ini materi kelas 11 semester 2. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini tentang larutan penyangga. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi sifat larutan penyangga. Yang kedua, kalian dapat menghitung larutan penyangga. Menghitung apa sih? Menghitung pH larutan penyangga. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis larutan penyangga dan larutan yang bukan penyangga. Nah, kita masuk terlebih dahulu dari penjelasan tentang larutan penyangga. Apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga atau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa sebut sebagai buffer atau dapar. Pengertian larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH, nilai pH ketika larutan tersebut ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, ataupun air. Nah, kalau tadi kalian sudah mengetahui penjelasan larutan penyangga sebagai larutan yang dapat mempertahankan nilai pH, sekarang kita harus tahu nih jenis-jenis dari larutan penyangga. Jenis-jenis larutan penyangga ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Apa sih bedanya? Larutan penyangga asam adalah campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Saya punya contoh CH3COOH dengan CH3COONa. CH3COOH itu merupakan asam lemah, sedangkan CH3COONa itu merupakan basa konjugasinya. Saya juga punya contoh lagi nih, H2CO3 atau asam karbonat. Asam karbonat merupakan asam lemah, sedangkan NaHCO3 yang sudah tertera ya, itu adalah basa konjugasinya. Yang berikutnya, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Apa sih contohnya? Contohnya di sini saya punya larutan NH3 dengan NH4Cl. NH3 merupakan basa lemah, sedangkan NH4Cl merupakan asam konjugasinya. Lalu berikutnya ada NH4OH sebagai basa lemah dan NH4-2SO4 sebagai asam lemah atau asam konjugasinya. Lanjut. Saat ini kita akan bahas tentang menghitung pH larutan penyangga asam. Bagaimana sih cara menghitungnya? Perhatikan ya. Untuk pH larutan penyangga asam, di sini ada konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasi. Ka itu apa sih? Ka adalah tetapan asam. Sedangkan konsentrasi asam dengan konsentrasi basa konjugasi sudah diketahui di dalam soal. Nanti kita pelajari ya contohnya. Lalu kita juga bisa menggunakan rumus, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasi. Kedua rumus ini sama ya, kalian bisa gunakan. Nah, bagaimana cara menghitung pH-nya? Untuk pH larutan penyangga asam
Langsung saja pH sama dengan min log H+. Berikut contoh soal larutan penyangga asam. Diketahui 100 mili CH3COOH 0,2 molaritas direaksikan dengan 100 mili NaOH 0,1 molaritas dengan Ka CH3COOH sebesar 10⁻⁵. Tentukan pH campuran kedua larutan tersebut. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Kita perhatikan di sini satu persatu ya. Oke. Pertama-tama kalian harus bikin persamaan reaksinya terlebih dahulu, yaitu CH3COOH ditambah NaOH akan menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Nah, kalau kita lihat dari persamaan reaksi, CH3COOH merupakan asam lemah, NaOH adalah basa kuat. Dia menghasilkan garam asam. Ya. Yang pertama kali harus kalian lakukan, kita mereaksikan mula-mula reaksi dan setimbang. Mula-mula CH3COOH berapa sih tadi? 100 mili dikali 0,2 molaritas. Berarti hasilnya mula-mula untuk CH3COOH adalah 20 milimol. Sedangkan untuk NaOH sama ya caranya, 100 mili dikali 0,1 molaritas. Hasilnya adalah 10 milimol. Nah, sekarang bereaksinya. Bagaimana mereka bisa bereaksi? Kita lihat di sini. Senyawanya pada saat bereaksi, kita ambil volume atau molaritas atau konsentrasi yang terkecil. Ya. Kita ambil yang terkecil adalah larutan basa kuat 10 milimol. Lalu kita tulis di saat bereaksi untuk CH3COOH, untuk NaOH, ya, untuk CH3CONa dan untuk H2O. Kenapa yang pada saat bereaksi nilainya sama? Karena mereka memiliki koefisien 1. Apabila koefisiennya ada 2, berarti harus dikalikan 2 atau harus dibagi 2. Ya, sampai sini paham? Kita lanjut. Setelah itu kita cari setimbangnya, posisi setimbangnya. Kita kurangkan. Konsentrasi CH3COOH mula-mulanya adalah 20 milimol. Sedangkan pada saat bereaksinya adalah 10 milimol. Maka posisi setimbangnya adalah 10 milimol untuk CH3COOH. Sedangkan NaOH mereka habis senyawanya. Ya. Mereka habis bereaksi. Sedangkan CH3CONa masih ada konsentrasinya yaitu 10 milimol dan H2O 10 milimol. Nah, bagaimana sih caranya? Setelah ini kalian cek lagi rumus larutan penyangga asam, yaitu apa? Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasi. Ya, karena konsentrasi asam yang kita maksud adalah CH3COOH, maka kita masukkan angkanya yaitu 10 milimol. Ya, lalu konsentrasi basa konjugasi itu adalah CH3COONa, yaitu nilainya juga sama 10 milimol. Nah, karena Ka-nya sudah diketahui, maka kita langsung
konsentrasi H+ sama dengan Ka nilainya 10 pangkat min 5 dikali 10 milimol dibagi 10 milimol sama dengan konsentrasi H+ nya adalah 10 pangkat min 5. Benar sekali. Nah, bagaimana untuk menentukan pH-nya? pH-nya kita ke min log H+. Nah, karena H+-nya adalah 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah 5. Ya, itu untuk larutan penyangga asam. Sekarang kita beralih ke menghitung larutan penyangga basa untuk pH-nya, ya. Kalau penyangga basa berarti konsentrasinya adalah konsentrasi OH-. OH- sama dengan Kb, ya. Kb kali konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam konjugasi, atau konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol asam konjugasi. Nah, untuk menghitung pH-nya, kalian harus cari tahu dulu nih pOH-nya atau tetapan hidroksidanya, tetapan basanya. Ya, pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH-. Ya. Lalu untuk pH-nya 14 dikurang pH. 14 itu dari mana sih? 14 merupakan nilai tetapan air. Nah, berikut contoh soal larutan penyangga basa. Nah, tadi kita udah tahu ya senyawanya apa aja, yaitu NH3 dengan H2SO4. Lalu kita reaksikan, ya, kita setarakan menjadi NH42SO4 produknya. Kita setarakan koefisiennya, lalu kita akan menghasilkan nilai pH-nya. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah menghitung mula-mulanya. Mula-mula untuk konsentrasi NH3 adalah 30 milimol. Dari mana? Dari 100 mili dikali 0,3 molaritas. Lalu untuk keadaan mula-mula H2SO4 yaitu 100 mili dikali 0,1 molaritas. Maka hasilnya untuk mula-mula H2SO4 sebesar 10 milimol. Lalu pada saat keadaan mula-mula NH42SO4 masih belum bereaksi, ya, sama seperti tadi, ya. Lalu kemudian pada saat bereaksi untuk NH3 kita ambil nilai yang terkecil, ya. Tadi adalah 10 milimol milik H2SO4. Berarti karena koefisien NH3-nya ada 2 di depannya, 10 mili dikali 2 jadinya 20 milimol untuk NH3 yang bereaksi, ya. Sedangkan H2SO4 karena hanya satu koefisien maka dia tetap 10 milimol, ya. Lalu untuk NH42SO4 pun sama, hanya satu koefisiennya, jadinya 10 milimol. Nah, pada saat ketimbangnya maka NH3 akan menghasilkan nilai 10 milimol. Dengan cara apa? 30 milimol dikurang 20 milimol. Sedangkan H2SO4 itu akan habis bereaksi, sedangkan NH42SO4 itu akan menghasilkan 10 milimol. Nah, setelah itu kalian baru bisa nih menghitung konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam konjugasi. Karena Kb-nya sudah diketahui, maka kita tulis, ya, 10 pangkat min 5
kemudian dikali berapa? 10 milimol dibagi 20 milimol. Oke. Sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 0,5. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Setelah itu kita baru bisa nih menentukan pOH-nya. Dengan cara apa? Min log OH min sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6. Ya. Seperti yang sudah diajarkan bahwa kalau ada logaritma ketika dipangkatkan akan pindah ke depan, maka hasil pOH-nya adalah 6 min log 5. Ya. Kemudian pH-nya 14 dikurang 6 min log 5. Maka hasilnya adalah 8 plus log 5. Paham sampai sini anak-anak? Semoga kalian paham ya. Lalu kita ke fungsi larutan penyangga. Fungsi larutan penyangga dalam tubuh kita yaitu adanya sistem karbonat dalam darah. Biasanya pH darah dalam tubuh manusia itu sekitar 7,4 atau memiliki range 7 sampai 7,8. pH darah manusia apabila kurang dari 7 maka akan disebut sebagai asidosis. Sedangkan pH darah yang lebih dari 7,8 maka disebut sebagai alkalosis. Nah, semua ini sama-sama berbahaya ya penyakitnya apabila darah kalian kurang dari 7 dan lebih dari 7,8. Nah, kemudian pH larutan dalam darah yaitu 7,4 ya, yang dapat dipertahankan dengan cara apa? Dengan cara sistem penyangga karbonat, yaitu H2CO3 dan HCO3. Contohnya dalam kehidupan kita yang harus kita jaga organ tubuh kita dari darah ya, penyangga darah itu adalah jantung dan paru-paru. Kemudian fungsi larutan penyangga berikutnya adalah larutan penyangga fosfat. Campuran dari H2PO4 dan HPO4. H2PO4 adalah asam lemahnya ya. Larutan penyangga yang berada dalam sel ini adalah penyangga fosfat yang berperan sebagai penyangga urin ya. Kemudian fungsi larutan penyangga dalam bidang farmasi ini ada cairan suntikan ya, dan ada obat tetes mata. Lalu kalau dalam industri pangan kita biasa temui yaitu di dalam buah kaleng ya. Lalu ada susu kaleng dan agar-agar. Oke. Demikian pembelajaran kita tentang larutan penyangga. Semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik ya. Dan mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Silakan di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk kalian share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.